Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah berupa iman dan Islam. Kita diberi kesehatan dan kesempatan, diberi kemampuan untuk melaksanakan sebagian dari kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, para alim ulama dan seluruh pengikut di dalam kebaikan hingga akhir zaman nanti. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah yang akan menjadi bekal bagi kita untuk memperoleh kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Khatib senantiasa mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang intinya adalah perintah untuk senantiasa beriman dan bertakwa setiap saat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Jangan mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini juga ingin mengingatkan seluruh jamaah sekalian satu wasiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Luqman. Luqman diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah yang luar biasa. Hikmah itu pada intinya adalah perintah agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Luqmana al-hikmata an yashkur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada Luqman hikmah, pelajaran yang sangat istimewa, ilmu yang masuk dalam derajat tertinggi. Ilmu itu sangat-sangat sederhana, tetapi kalau kita amalkan, inilah yang menjadi kunci kemakmuran setiap orang, kemakmuran satu bangsa, kedaulatan satu negara. Ilmu itu anishkur lillah. Hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia telah bersyukur pada dirinya sendiri.
Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Sebaliknya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah tidak butuh pujian dari manusia, tidak butuh pengabdian manusia, karena manusia adalah ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ekspresi syukur diwujudkan paling sederhana dengan mengucapkan alhamdulillah ketika kita memperoleh nikmat apapun. Ketika kita memperoleh nikmat, kita mengatakan alhamdulillah, yang pada intinya bahwa kenikmatan itu diperoleh bukan karena kerja keras kita. Kenikmatan itu kita peroleh karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan jawaban antara Qarun ketika ditanya tentang harta bendanya dan Nabi kita Sulaiman alaihissalam ketika ditanyakan soal kerajaannya yang luar biasa. Qarun menjawab, kekayaannya itu hasil kerja keras dia. Sementara Nabi Sulaiman menjawab, kerajaannya yang luar biasa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks lain berarti kesanggupan kita untuk memanfaatkan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai khalifatullah fil ardh sesuai dengan fungsi dari pemberian itu, dan kita gunakan seluruhnya dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks inilah maka para ahli ekonomi mengatakan kemakmuran satu bangsa hanya dimungkinkan ketika warga bangsa yang tinggal di wilayah itu memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di wilayah itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tinggal di wilayah itu. Ketika warga bangsa itu gagal memahami potensi wilayahnya, gagal menguasai teknologi yang memungkinkan manusia itu memobilisasi sumber-sumber daya yang ada di situ, maka meskipun wilayah itu kaya raya, meskipun wilayah itu kaya raya dengan sumber daya alam, tetapi manusianya gagal memahami potensi ekonomi wilayahnya, gagal menguasai teknologi yang memungkinkan dia memobilisasi sumber daya yang ada, maka masyarakat itu menjadi masyarakat yang miskin. Dalam konteks inilah maka khotib ingin menyampaikan salah satu dari ayat Al-Quran yang turun 15 abad yang lalu tentang poros maritim yang disampaikan oleh pemimpin kita saat ini. Dalam Quran surat An-Nahl surat 16 ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbisunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging ikan yang segar daripadanya, agar kamu mampu mengeluarkan perhiasan yang bisa digunakan untuk kalian pakai, dan kamu juga melihat perahu berlayar di atas lautan itu agar kamu mencari sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang poros maritim itu paling tidak ada 3 kata kunci. Yang pertama terkait dengan basic need, terkait dengan kebutuhan dasar setiap umat manusia yang membutuhkan protein. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan telah menundukkan laut itu karena di laut itu ada ikan yang jika ikan itu kita makan, maka ikan itu akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kecerdasan kita umat manusia. Jepang sudah menyadari soal ini. Oleh karena itu Jepang termasuk pengkonsumsi ikan terbesar di dunia, dan sebagian ikan itu diimpor dari Indonesia. Yang kedua, yang terkait dengan utilitas, yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menundukkan laut itu agar kalian melihat kapal berlayar. Kapal berlayar adalah kebutuhan umum, hajat hidup orang banyak terkait dengan transportasi, baik transportasi orang maupun barang. Tentu hal ini sangatlah relevan dengan kondisi kita sebagai negara kepulauan, dan ini juga sangat relevan dengan kenyataan historis bahwa siapa menguasai laut, siapa menguasai kepelabuhanan, maka dia pasti menguasai dunia. Belanda datang ke Indonesia kali pertama adalah di tempat kita, di Banten ini, dan yang pertama kali dia kuasai adalah pelabuhan. Belanda menguasai Indonesia, menjajah Indonesia 350 tahun lamanya, dimulai dari penguasaan terhadap pelabuhan. Pelabuhan sebagai pusat perdagangan internasional, dan ini ditandai dengan penguasaan terhadap utilitas berupa sarana transportasi, baik transportasi orang maupun transportasi barang. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga tahu persis bahwa Selat Malaka itu tidak bisa bersaing dengan Teluk Banten. Ketika Teluk Banten itu menjadi pusat perdagangan, maka Selat Malaka dan Kerajaan Malaka dengan sendirinya juga gulung tikar. Ini adalah fakta sejarah. Yang ketiga, Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat yang ke-14 ini menunjukkan bukan hanya soal basic need, bukan hanya soal utilitas, tetapi juga soal estetika. Oleh karena itu di dalam Quran ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menundukkan laut dalam rangka apa? Tastakhriju minhu hilyatan talbisunaha. Tugas kalian adalah mengeluarkan mutiara-mutiara yang ada di laut itu, sehingga kalian bisa menggunakan mutiara itu untuk perhiasan hidup kalian. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengutip ayat ini saja dan kemudian kita sungguh-sungguh untuk menghayati ayat ini, maka poros maritim yang dibicarakan itu sudah meliputi 3 hal. Yang pertama, tugas kita adalah memobilisasi sumber-sumber daya kelautan kita, terutama perikanan, sehingga kebutuhan protein masyarakat Indonesia terpenuhi dan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang jatuh sakit karena kurang gizi. Dan kalau ini yang terjadi, maka biaya pengobatan itu menjadi sangat rendah. Bicara kesehatan haruslah bicara mengenai pencegahan.
dan promosi kesehatan itu sendiri, bukan bicara mengenai pengobatan. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika beliau memperoleh hadiah dari Raja Mesir. Ketika itu beliau menguasai Mesir, maka Rasulullah menolak pemberian dokter dari Raja Mesir. Argumentasi yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW bahwa umat Islam tidak membutuhkan dokter karena umat Islam senantiasa sehat. Umat Islam sehat karena menganut pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan yang sehat secara seimbang, makan secara teratur, berpuasa secara teratur, dan tidak berlebih-lebihan di dalam hal konsumsi. Oleh karena itu anggaran pengobatan tidak relevan ketika umat Islam hidup dengan gaya hidup yang sehat. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini maka tentu kampus harus menjadi benteng intelektual. Bagaimana kewajiban kita sebagai intelektual memberikan pengetahuan yang cocok, yang relevan dengan tempat tinggal kita. Karena kita di Indonesia, masyarakat maritim, maka kita punya fakultas, kita memiliki program studi yang terkait dengan kemaritiman, yang terkait dengan perikanan, dan kita harus tunjukkan kesanggupan kita, daya saing kita di dalam mengelola sumber-sumber daya perikanan itu, sumber-sumber kelautan itu, dan disinilah kontribusi kekhalifahan kita di muka bumi. Yang kedua, yang terkait dengan utilitas, bahwa kewajiban kita untuk menyediakan sarana transportasi kelautan harus ada koneksitas antara satu pulau dengan pulau yang lain, harus ada keseimbangan dalam perdagangan dan seterusnya. Maka kewajiban kita memiliki fakultas teknik khususnya yang menangani konstruksi yang terkait dengan kepelabuhanan dan seterusnya, sehingga disinilah peran kekhalifahan kita. Dan kewajiban intelektual kita di kampus adalah menyediakan sarjana-sarjana yang menguasai ilmu di bidang transportasi, di bidang kepelabuhanan, dan tentu saja dengan cara demikian maka kita telah menjalankan satu kewajiban moral untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Dan itu berarti kita telah meninggikan Islam itu sendiri. Mengapa? Karena Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kesejahteraan rakyat Indonesia berarti kesejahteraan umat Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok, bukan hanya memenuhi kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetapi Allah juga mengajarkan kepada kita untuk menghargai kecantikan, untuk menghargai estetika, untuk bersenang-senang di dunia ini. Kita tidak boleh menjadi bangsa, menjadi umat yang kumuh, yang hanya berpikir tentang kebutuhan, tetapi juga kita harus bicara tentang estetika. Dan itu berarti kita harus menjadikan Indonesia sebagai etalase Islam, Islam yang cantik, bukan Islam yang kumuh. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, watastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Tugas kita semua adalah mencari mutiara-mutiara yang ada di laut itu. Dan mutiara-mutiara itu harus dieksplorasi, kemudian dimobilisasi, diproduksi menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Dan kreativitas itulah yang dijual ke seluruh bangsa-bangsa lain. Dan pada akhirnya kita menjadi
insyaallah bangsa yang adil dan makmur, menjadi bangsa yang adil dan sejahtera. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi khatib mengajak kepada kita semua untuk menghayati hikmah yang diberikan Luqman, yang diberikan oleh Allah kepada Luqman, yakni bersyukur kepada Allah. Bersyukur tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah ketika memperoleh nikmat, tetapi kesanggupan kita untuk mengelola, memobilisasi seluruh sumber daya yang ada di tempat tinggal kita, di bumi di mana kita tinggal, di Indonesia, negara maritim ini, sehingga kita betul-betul menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Terakhir, khatib mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi bangsa yang kufur, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Ini juga terkait dengan poros maritim tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahud-din falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Bangsa maritim tadi ketika dia berlayar naik kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas. Ketika dalam perjalanan mengarungi samudera dan tidak ada lagi pertolongan dari ombak, dari badai kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, falamma najahum ilal barri. Namun ketika perjalanan itu sudah selesai, dia sudah sampai di pelabuhan, dia sudah sampai di darat, idahum yusyrikun, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ketika tsunami menerpa, semua melakukan tobat nasional. Ketika badai moneter, krisis moneter terjadi, semua bicara mengenai tobat nasional. Tetapi ketika tanda-tanda kemakmuran diperoleh, mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat satu pesan dari Baharuddin Yusuf Habibie. Kata beliau, kita sangat hati-hati ketika kita mengalami krisis, tetapi ketika jalan lempang kita peroleh, kita kadang kurang waspada. Mudah-mudahan kita bisa memaknai kalimat sederhana ini. Aku qauli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi khatib mengajak kepada kita semua untuk menghayati hikmah yang diberikan Luqman, yang diberikan oleh Allah kepada Luqman, yakni bersyukur kepada Allah. Bersyukur tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah ketika memperoleh nikmat, tetapi kesanggupan kita untuk mengelola, memobilisasi seluruh sumber daya yang ada di tempat tinggal kita, di bumi di mana kita tinggal, di Indonesia, negara maritim ini, sehingga kita betul-betul menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Terakhir, khatib mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi bangsa yang kufur, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Ini juga terkait dengan poros maritim tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahud-din falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Bangsa maritim tadi ketika dia berlayar naik kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas. Ketika
dalam perjalanan mengarungi samudera dan tidak ada lagi pertolongan dari ombak, dari badai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, falamma najahum ilal barri. Namun ketika perjalanan itu sudah selesai, dia sudah sampai di pelabuhan, dia sudah sampai di darat, idahum yusyrikun, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ketika tsunami menerpa, semua melakukan tobat nasional. Ketika badai moneter, krisis moneter terjadi, semua bicara mengenai tobat nasional. Tetapi ketika tanda-tanda kemakmuran diperoleh, mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat satu pesan dari Baharuddin Yusuf Habibie. Kata beliau, kita sangat hati-hati ketika kita mengalami krisis, tetapi ketika jalan lempang kita peroleh, kita kadang kurang waspada. Mudah-mudahan kita bisa memaknai kalimat sederhana ini. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Dan kurang waspada. Mudah-mudahan kita bisa memaknai kalimat sederhana ini. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.